عظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأصلنا على ما وبه شيخنا الفاتحة صعب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا في دين ونهر الجاهلين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه فمن أراد أن يوصله إليه جمعه عليهم على وجه الصحبة الخاصة. Barang siapa ingin disampaikan Allah kepada Allah, maka proses perjalanan yang dilakukan jama'ahu alaihim, Tuhan kumpulkan orang itu dengan wali-walinya. Itu proses. Ini sebuah sistem. Subhanaman lam yaj'alid dalila alaih illa min haythu dalil. Subhanaman lam yaj'alid dalil ala awliyaih illa min haythu dalil alaihi. Tidak diberi petunjuk orang itu bertemu, berkumpul, bersahabat dengan wali, kecuali orang itu memang ingin disampaikan oleh Allah kepada Allah. Oleh karena itu kita yang mungkin kada dapat lawan wali-wali, kita harus hobi membaca karangannya para aulia. Karena kalau kada ketemu sama wali, kitab mereka yang kita baca. Ada wajib sohbatil khasah, atas jalan berkumpul secara khusus, seperti Habib luar batas itu ma'ajad deh, ngumpul selalu sama kakeknya yang juga wali, maka diangkat menjadi wali. Ya Khalil Bangkalan, sama gurunya setia dan selalu bersahabat, diberi karamat sampai kepada Allah. Maka inilah proses namanya. Proses seseorang ingin berkumpul dengan Allah, artinya dekat dengan Allah. Apa prosesnya? Dikumpulkan sama wali-walinya. Nah, kalau kita tidak ada cinta dengan aulia, itu rugi banget. Karena kita jauh daripada Allah. Cinta aja terbisi, apalagi terkumpul. Apalagi misalnya sarantang seruntung, cinta aja terbisi. Wahum ismani, kismun yadharu lil'amati wal khasati. Wali itu ada yang bertampai untuk orang awam dan orang khusus yang masyhur. Wa kismun la yadharu illa lil khasah. Dan satu kelompok wali itu kada mengetahuinya kecuali orang yang tertentu. Mastur namanya.
Oleh karena itu kita kada boleh menghina makhluk. Musiah yang kita hina itu wali. Musiah kada tahu kan. Cuma jangan sampai berkretek saku unda walinya. Nah itu jangan. Itu yang jangan. Cuma kita kada boleh menghina. Takutnya kalau bina orang itu wali, karena ada wali yang bersembunyi benar, kecuali lawan bubuhan yang khususan, yaitu yang diberitahu oleh Allah kewaliannya. Wahunaka bahkan di sana ibadun la yudhiru alaihim ahadan min khalqih. Kada dipadahakan Tuhan wali itu kepada seikung dua pun daripada makhluknya. Hatta hafazah, sampai malaikat hafazah pada tahu orang wali. Ini rahasia banget. وَيَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ بِيَدِهِ. Dan matinya wali ini nama atur semuanya Allah sendiri. Allah. Ini banget lagi nih nek. Tadi itu ada juga nang tahu walau orang khusus ada nih kedua nang tahunya Tuhan aja nang tahu orang wali. Ayo. Sampai melek kada tahu orang wali. Wala yusallitu turabu ala abdanihim atau wala yusallitu at-turaba ala abdanihim, dan tidak menghancurkan Allah tanah itu ke badan mereka. Mereka dikebumikan tapi jasad mereka akan hancur. Tabok ya, akan hancur. Padahal puluhan tahun sudah berpatah di Banyu pulang. Ditabok, jangan jasadnya, kain kapannya masih putih. Kain kapannya masih putih. Orang wali disayang Tuhan. Nah. Jadi akhlak pertama kita jangan menghina orang itu. Kita ada tahu. Lalu amalan yang bagus kita merasa paling hina di antara yang ada. Kehinaan kita satu, kada diisi apa-apa. Itu hinanya. Apa yang kita miliki sugih, kada. Biar banyak harta. Alim. Di mana dapat ilmu? Kada. Hebat karena bisi pangkat. Kada berisi apa-apa. Hinaan kita. Dan kada kawa apa-apa. Semua ditulungi orang. Semua dibantu orang. Ini yang harus dicoba mengamalkan. Aku ini hina, aku ini kada ada bisinya apa dan kada kawa gak apa-apa. Itu aja yang diingatkan. Jadi ada berdetek minta puji, nah bergerang bisi apa gerang minta puji. Minta pujian bisi apa? Jangan bisi kelebihan, aja berpinta lawan pujian. Ini kada bisi. Berkekesah kawan melalui sembahyang apa kawan gerang melalui kada orang menolongi. Jadi hendak minta puji kada kawan, hendak berkesah-kesah kada kawan. Kenapa? Apa yang dikesahkan? Sembahyang tengah malam kebaikan Allah. Jika kada Allah menolongi kada kawan sembahyang. Berarti kebaikan orang lain kebaikan seorang.
lalu kesah-kesah lah. Merasa nih kok ampun seorang kan dusta, mana ada orang yang menolongi kenapa seorang nang badaknya, orang yang membantu kenapa seorang nang koyonya, sampai saking hinanya kita ada berisi kasih, ada sama sekali. Itu jadi seorang kalau hendak menghina diri sendiri, maksudnya ada harus menghina orang karena manusia yang paling hina seorang. Nah lalu setelah merasa paling hina seorang, lalu menghina dan merendahkan melawan diri, ada sawat merendahkan orang, ada orang menghina seorang. Kenapa menghina dan membantu? Karena seorang asik-asik menghina diri, datang orang menghina kita, berarti kan dia membantu kita untuk menghina diri kita. Nggak perlu tersinggung. Malah kadang-kadang bisa jadi terima kasih. Iya, numpuk dalam seronganan. Iya, masukkan dalam sendirian. Terus datang orang tiga, bantu kita malah terima kasih. Kenapa? Karena ada yang membantu. Nah, ini itu jalan untuk terkumpul dengan wali-wali, yaitu tawadu. Kalau orang sombong, kada akan terkumpul sama wali-wali. Itu jadi pemantangnya sombong. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardh. Tuhan akan menjauhkan daripada ayat-ayat Allah. Siapa ayat-ayat Allah? Para aulia yang masuk ayat-ayat Allah. Dipalingkan Tuhan, diusir Tuhan. Kenapa? Yatakabbaruna fil ardh. Karena mereka berisi merasa alim, merasa suci, merasa harap, bahkan harapnya ina, penyuginya ina, sombong tinggi banget. Akhirnya pada mau kumpul lawan wali-wali, bahkan mau juga kumpul menghwal dia, maiktiarab dia, menyalahkan dia, mau kumpul, mau tapi menyalahkan. Tapi maiktiarab lalu ketulahan. Kenapa? Karena ada sombong di hati sini. Maka jalur terkumpul wali-wali tawadu. Seorang pencuri masuk ke rumah tuan wali, hendak berjujur dan wali biasanya tengah malam tuh bangun tengah malam, maling bangun juga tengah malam. Tapi gaulian lain menginginkan berjujuran, menginginkan ibadat. Kenapa terkipik tuan rumah bangun sesembunyi? Kada ada pilihan selain di bawah kursi. Kenapa juga si wali nang bangun ini duduk di kursi situ? Ayo bayangkan kan menggetarnya maling. Maka saat hati maling tadi merasa bersalah, saat hati maling tadi merasa paling banyak dosa, perasaan itu lalu ditapap oleh wali kun waliyan lillah. Nang di bawah kursi sudah jadi wali yang ini juga. Karena wawabonnya. Karena hari itu ya detik-detik itu merasa banyak dosa dan salah. Karena naik rumah wali di sini. Kumpul wali yang dilanda. Jadilah nyawa wali Allah. Jadi nang wali. Kita nak pelang orang. Balik orang pengen orang ada pas
lah. Nang masyhur Imam Al-Ghazali, siapa yang melihat kutub maka pandanglah aku, kata beliau. Saya zaman Al-Madani itu masyhur seperti masyhurnya matahari. Semua orang tahu ibarat di timur di barat di selatan. Dadaku kalam masyhur. Indonesia ini menapuk perubahan wali masyhur. Kalau di kutub utara itu terjadi Banjar, Jakarta, Surabaya, Indonesia. Bilang wali-wali itu ada. Maka kuburan mereka itu kan sunyi. Bahkan mereka itu awam mau senang hidup di sekitar mereka. Dan teman-teman orang aja umpamanya bisnis, ayo berapa ikong, berapa buah parkir payo, nama jualan kembang payo, ayo jualan payo, habis menyenangkan payo, berharapkan apa adanya wali. Ya Allah, sisi itu digurur hidup. Paling lihat kita mati. Ujar saya mati dengan nyawa hendak. Bapak mau kumpul wali adalah kuburan mereka. Datang ke kuburan mereka para wali berpindah dari alam dunia ke alam akhirat dan berpindah itu paling bagus sekalian memindah dari dunia ke akhirat. Paling bagus bukan wali ada datang ini pindah akhirat berpikir. Padahal paling bagus sekalian memindah dari dunia akhirat karena di dunia sarang fitnah, sarang masalah dipindah akhirat di sisi sembahyang ada lagi, puasa ada, asli nyamannya, asli bahagianya, cuma dapat banyak dari Tuhan seminggu dan nyawa dan pindah anak lain gitu itu. Ini anehnya hati tertutup, hati tertutup. Ada wali sebaik-baik perpindahan kata mereka. Bila nyawa berzikir kami berpikir jangan wali. Bila nyawa baca ini kami mendengar kami keluar kumpul. Lebih baik di luar datang bisa memahami orang marah. Betul susu beratasi khususnya. Tangan lembut, bunga nas. Orang yang Jakarta dalam kesesat kumpul betapa dimana bahas kumpul ada menunjukkan tuntung diarah jalan dilihat gambar jangannya ini siapa banyak ini memang dikurur kurang sesuatu dilihat cuma masuk jarah jadinya makan ini tapi mengadahkan dan dikasih itu di muka gerbang orang nyanyinya memang menunjukkan betapa aku kesini tadi mana bahasa seperti ini menunjukkan di hadang di muka gerbang. Iya mereka sedang mati. Mereka sedang mati. Lebih benar kita jadi mati punya nyamanan. Kita kan bilangnya mati lah, mati berbulan-bulan, baik-baik menggawi dosa. Jadi kepala setiap malam yang mati berbulan maksudnya. Kita tak berpindah pula, kita berpindah saja. Umur orang lihatkan karena kita datang menamai hidup, nyomong mati karena mikir siapa nyawa gara-gara karena mikir. Siapa nyawa bangun, kita bangun kebutuhan wali Allah bangun kita jalan assalamualaikum ya ahlal qurur orang yang hidup cuma beda alam cuma mendengar nih hebatnya salih
Seluruhan hidupnya memang memberi salam sampai anginnya suaranya alam akhirat kayak MMS itu di Banjar Mekah. Pikirkan kami habis tulisan berjalan di mana? Bisa habis kamu berpikir. Ya Allah, kamu kayak apa tulisannya menurut sesar sampai ke urus sesar juga. Maka detik itu dua. Ayo. Jalan mana? Tulisan pesawat wajah biasa 9 jam maka SMS detik sampai. Ya. Apalagi ini ada telepon nang langsung bergambar, melihat pas nang di telepon dalam wisi ya pulang. SMS itu laju pada pesawat masih 9 jam. SMS nyus sampai. Harap lagi assalamualaikum nang ya ahlul kubur antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un. Internet satelit Allah Ta'ala detik sampai kempu nang mati nih itu. Men SMS masih nang ting ya berbunyi buka kayak apa kabar membalas saya baik-baik aja ting masuk pulang ke Banjar jalan mana pesawat apa nama terang mati kan menjerat iya kan itu nang masyhur-masyhurnya jangan masyhur tersembunyi orang-orangnya jangan tahu gigilaan pinanya wali orang nang sudah asyik dengan Allah nya kada peduli makhluk nah itu karamat wali itulah dunia ini sekehendak mereka karena dunia ini mazhar Allah Ta'ala mereka berpendar lawan dunia hakikatnya berpendar lawan Allah jadi munnya mereka berpendar lawan Allah mereka bubuhanan disayang Tuhan apa kehendak mereka jadi terabang ke sana laju pada SMS nah dalam manakibnya Kiai Bangkalan ya kan sore mengaji di Mekah bulik isok datang pulang bahari kan ada pesawat ada juga pesawat derdor bejukong aja bakayuh sampai cobaan kita bejukong mati iya sampai kata karamat mereka udah di luar akal karena kawan dipikir-pikir jangan menghina orang itu aja sebuting itu aja dan hinalah dirimu sendiri karena kita khawatir kalau binatah hina wali itu aja kalau nah jadi mun kita kada menghina orang siapa tahu dengan berkat memandang baik lawan orang ada sawab busiah karena terpandang nang baik di orang nih orang yang kita pandang baik tadi wali dapat sawabnya kita dapat anu berkahnya ya nang almarhum guru di padang Arafah wukuf dan minta lawan Tuhan minta lihatakan wali kada lawas ada orang lewat laju labbaik Allahumma labbaik semua orang baik-baik itu aja labbaik Allahumma labbaik semua orang baik-baik dilihat model Arab orangnya tapi nang tadi semua orang baik-baik tadi orang Banjar nih Tuhan artinya semua orang baik-baik
Nah, gagampangan kita ini masih ada jahat hati dengan makhluk, itu aja. Bahkan tamu aja aku nah, dah anu begretek. Ini saku joko minta duit. Nah, ini masih ada jahat lagi. Padahal orang nih dasar bujur minta duit. Cuma nang dimasalahkan kan bukan kelakuan orang itu. Sejahat-jahat manusia lawan kita, dia tidak menjahati kita. Dia menjahati dirinya sendiri. Kayak apa aja inya jahat lawan kita, inya itu menzalim dirinya sendiri. Tidak ada istilah dia menjolim dan menyakiti kita. Dia sebenarnya nyakiti dirinya sendiri. Cuma nang jadi masalah kita menyangka kedebaik lawan inya tuh berarti kita menjolim diri kita. Tengah malam orang ngetuk lawang, gancang ada kegempangan, beganteng no, rumah hamok, bukai, sebelum membukai, bungol, asap bola anak, kencang, sampai terkerusut, sekali dibukai, Masya Allah. Membawa duit 2 bakul, njulung aja, njulung ini benar aja, beli kayak, hendak berterima kasih, hilang orangnya. Asal tadi, nah ini hati kita nih, nah, bukan masalah orang itu, nininya nah, nini, nah jadi kayak mau nini ya. Hati kita jahat lagi, ya jahat banget. Sama orang itu kita nggak bisa labbaik Allahumma labbaik. Masih, padahal belum pasti lagi, padahal belum tentu lagi. Ya nang tadi muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam, yaitu memandang jamal di awak orang, memandang jalal di awak kita, memandang baiknya orang, memandang jeleknya diri. Itu aja. Cuma kita ini kadang-kadang anten ini rusak, error, hang. Kadang-kadang di taksi, di jalanan, orang memandang terus lawan kita. Otak ini hang, maling sakon ini, otak ini hang. Padahal belum tentu maling, belum tentu jahat. Cuma jahat yang ada di dalam diri kita aktif. Aplikasi jahat itu masih ada. Pas ketika itu aktif. Akhirnya menilai orang jadi jahat, padahal belum tentu jahat. Nah ini kita masih jahat. Kayak apa ketemu dengan orang saleh? Kita masih nakal. Kayak apa bisa berkumpul dengan orang saleh? Jauh-jauh berkumpul, bermimpinya ada suara. Ya, kenapa? Karena kita memang jahat. Utak jahat ini menghancur lawan hati. Bangun laki nih baik lawan bini, mau memandang kebaikan bini, bagus saya hati, bagus. Tapi tak kena hati dimasukinya oleh iblis, masuk akannya was-was, kecengangin nang kada baiknya camu hamsa, camu teitihi nang kada baiknya nang molah camuh ne hati ne. Kalau sudah teitihi nang baiknya tuh kan nang kada baik jadi baik. Jadi jar kawan bungolnya nyawa jar memilih itu bungas kada, putih kada, jadi jar lalakiannya nang tahu tu unda.
Itu bila cinta sudah melekat, tahi gigi rasa coklat. Bangun isukan beciuman, gigi belum bergosok lagi. Jadi jerlalakinya kayak apa yang nyaman benar aja, nyaman apa nyaman, tahi gigi rasa coklat. Bila cinta sudah hidup, sapah mini kayak setruk. Mini apa namanya? Menginang, hapang, lawan sapah, diciumnya oleh kait, genang lagi. Jadi ini kayak apa tadi? Asa setruk. Bila cinta sudah hidup, sapah mini asa setruk. Bungas kada cumainya ketujuh, ada tuh nanti ketujuhnya. Cinta itu kan mailul tabai, cenderungnya hati kepada yang disukai. Cinta ngaranna. Kita tuh ketujuh melihat kembang. Kenapa ada yang disukai di kembang situ? Jadi cinta ngaranna ketujuh. Jadi kita lawan wali-wali jangan sampai nang masyhur nih jana dulu jangan dihina, disalahkan, jangan. Insyaallah. Untunglah kita berkumpul baca kitab karangan wali-wali itu pang sudah lagi mengumpuli wali-wali babila kalau tahu pang hati kita ini jelek-jelek jua pula nang nyata-nyata wali kita badahan wala dasar hati jelek. Jadi kada kawa melihat wali cuma melihat tentu wala dia wala. Nang sakit itu kan tetamu wali, nang menyembunyikan diri, nah camuham. Kemudian Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi ay malakutihi al-ghaibi anka kalladhi fawqa as-sama wa tahta al-ard. Kadang-kadang memperlihatkan Allah akan hatimu, melihat malakut yang gaib, yaitu sesuatu yang ada di atas langit. Orang kadang-kadang melihatnya, ia melihat. Wa tahtal ard, atau sesuatu yang tapatak di bawah bumi, terbenam di bumi, dia melihat. Wa hajaba ankal istisrafa ay al-ittila'a ala asrarul ibad. Tetapi Tuhan tutupi daripada hati engkau melihat akan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Ay ma fi qulubihim min khairin aw syarrin. Kita kada dilihat akan Tuhan manusia, hatinya, gereteknya. Padahal Tuhan melihatkan langit nang ketujuh, tapi Tuhan kadang melihatkan hati tamu nang beelang kepada kita. Apa? Wadzalika min lutfillahi. Itu karena Tuhan sayang dengan engkau. Di mana Tuhan sayang? Karena kita kalau melihat rahasia di hati orang, takutnya gibah, takutnya nggak bisa nutup aib orang, takutnya nyebut-nyebut kekurangan orang.
Wali-wali itu semua tahu. Nah justru itu mereka berakhlak seperti akhlaknya Allah. Mereka tutupi aib orang. Dengan apa? Didoakan, diurus kepada Allah agar ia diampuni. Itu hikmah. Tuhan membukakan para wali melihat aib. Jadi dia datangi Allah, ya Allah ampuni orang itu, selamatkan orang itu. Ada kita melihat aib orang, hakun aja berjalan kawadah kawan. Ini berita hangat. Tapi jangan berkesah-kesahlah kemana-mana, rahasia kita berdua. Apa gerang jangan kawan? Kadang nyawa tahulah sudah belum kah? Ada apa gerak? Ada nih tapi ini bihilipannya lah. Nah, ada kalau beginian merancak berjilbab, betutup aurat tuh, enggak tahu apa gerak. Kadang kita berpendaran bertiga semalam. Bagus orangnya. Nyawa kada tahu. Apa lahu? Dibuka aib orang. Malah datang kita ke tempat kawan jauh-jauh. Ini justru itu. Ini bahayanya tahu aib orang. Muntung nih gatal anak bekesah. Padahal kada boleh. Gibah namanya. Nah wali-wali nggak menceritakan, malah ingin menghapus aib orang ini. Mereka datang kepada Allah memintakan ampun. Lalu mereka dibukakan hijab. Selamat mereka. Ada kita cari-cari sama aib orang. Kunat orang dicari, seorang berkunat dua. Kunat orang dikuya-kuya, seorang berkunat dua. Apalagi habis kunat di awak, nang aslinya ya sisan kayak duit lawian tuh ya lagi. Kulit asli itu nang diperiksakan non dokter. Dok, ini apa dok? Non coklat nih dok. Tuhuk dokter berpikir berputar sampai seminggu 2 rakaat dokter. Apa nih dokter? Sekalinya dapat ilham. Oh, je dokter ini nang asli pintarai. Nang lainnya panau sealaman. Artinya banyak aib pada bujurnya. Urang nang dikuya-kuya. Nah itu Tuhan sayang lawan kita. Jadi bagusnya kita tuh kada tahu aib orang. Kalaupun tahu, harusnya kita minta akan ampun. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya nang tiap subuh astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Orang yang mau mengamalkan tiap subuh 27 kali astaghfirullah lil walil mu'minina wal mu'minat, maka yuktabu minal abdal. Orang itu nanti digolongkan bubuhan wali abdal. Bubuhan wali untuk aja. Biar kada wali tapi rombongan wali. Biar aja kada bisa baca maulid, kada bisa baca syair, kada bisa menerbang tapi rombongan maulid. Nah, masuk orang ke kamar 4 juga nang bubungolan nih masuk. Inya kalimatnya kan rombongan maulid. Makan penggancangnya pulang. Nya rombongan. Ayo. Baca syair kada bisa kasihan. Hatam orang bersair tuh ini asing suaraan. Jadi kawan nang jauh-jauh ini mulai mangancang mana nang itu dia badak. Umpatan aja juga. Kadang tak bersuara. Membawakan perawi kada pernah, membawakan buku hafsinya aja udah bisa. Bukan tulakan, boleh. Kalau ada kalimat undangan jar kepada rombongan nano maulid, dipersilakan masuk kamar, makanan khusus. Umpat juga neng ini mau tertinggal. Ini apa dulu masuk. Yuk minal abdan. Kenapa? Karena memang itu akhlaknya wali. Karena itu memang akhlaknya malaikat penanggung aras. Yastaghfiruna liman fil ard.
Mereka itu bila melihat aib orang, mereka memintakan ampun kepada Allah. Bihim yurhamun, bihim yurzakun, bihim yumtarun. Wali abdal itu sabab mereka ada rezeki lancar. Urusan rezeki itu lancar. Bihim yumtarun, sabab mereka ada hujan masih turun. Bihim yurhamun, sabab mereka ada Tuhan masih sayang. Kada marah, dapat rahmat sekampungan karena adanya wali abdal. Nah, supaya dapat tempat itu apa amalan? Memintakan ampun lawan orang nang berdosa. Terbuat seorang juga. Istaghfir li dzambika walil, dosa kita kan astaghfirullah li, ya Allah ulun minta ampun sagan ulun, walil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Maka ditulis wali abdal. Jadi bila inya tuh ada di satu wadah, Tuhan sayang sebertaan lawan orang itu. Bila ada inya di satu wadah, Tuhan lalu mau menurunkan hujan. Bila inya ada di satu wadah, rezeki lalu lancar. Ikam kado sangali celete kuburan wali-wali itu nak nyaman kan orang berjualan. Nyaman kan kuburannya aja tak. Boh, bapak jarah ke kuburan nang mati ini tuh jar. Muha. Nyawa kada merasa kah? Wali songo itu adalah guru jar. Wali itu lebih pada songo bungoleng. Semua wali songo, wali apalagi macam-macam wali ya. Itu sebertaan kekasih Allah. Kada gagampangan. Ya nang diziarahi orang recak kelak. 9 wali, nah, tambah lagi ini, tambah itu, tambah ini, tambah itu. Nah. Ada gerang jar wali songo. Apa gerang? Munya ada kan apa gerang? Bujur gerang. Amun bujur kan apa gerang? Bah seorangnya kada percaya wali songo itu ada. Jangan mahalabiu aja. Ini orang halabiu. Wali songo itu kada datang. Kada ada wali songo. Ada leka menjarahi ngaran di tulisannya itu nah wali songo. Kada ada. Ini orang halabiu. Jangan dihalabiu aja. Ikam ke Surabaya jarah ke Sunan Ampel. Tulisan nisan tuh wali songo langarannya Maron Sidin Sunan Ampel Raden Rahmatullah adalah Assalamualaikum ya Sunan Ampel maulah wali songo hanjan mahalabiu ya kan jarah Katuban Makhdum Ibrahim Makhdum ngaran Sidin anak dari Sunan Ampel pemegang wilayah Surabaya. Ngaran Sidin tuh Ibrahim kedengaran Sidin wali songo. Memang wali songo itu kadeda. Songo adalah ngaran wali. Songo dan mahalabiu ya. Kurang labiu pintarai. Kalabiu pendel anak bulik dah aku nih. Guru jar ulun munnya di Banjar kena terdapat pian kada purun niopian. Ucur ja ku ngaranku Juhdi kada purun. Nihalabiu. Mun ikam nya ku menyawa ku purun kada ku sangguti. Ulun nganajar mun di Banjar bila berdapat pian kada purun niopian. Memang kadang ngaranku purun. Iya nyebu ucap ini jar. Dapat notarus tiwas betimbul dia kok dia kebertinggalan kalau dapat labiu
Ya Allah, kededa adalah wali itu kededa rasanya songo. Suma ilah hadrati songo. Sama bari mangkok merah halal. Bujur ada. Zaman teksin. Siapa bilang mangkok merah haram? Jangan mangkok merah, mangkok hijau, mangkok kuning, ngaran mangkok. Han, Gus Dur tuh harap mahala biunya. Pokoknya kopi buruk kada boleh jadi imam. Kudu doa aja kopi buruk. Ulun rajin dalam kopiah. Jadi imam mulai hai. Kopi buruk kada boleh jadi imam nanti saya. Maulah anda kopi buruk ikan jadi makmum bebulan, kopi buruk jadi imam. Aduh. Mungkar nakir gin kam ujat-ujatan bilanya orang halabiu mati. Kalau bila dihalabiunya membuka jangan mungkar nakir kerkan ini orang halabiu kadusa besarat. Nah, dia mungkar tersalah dah. Membuka ya. Ini orang halabiu kadusa. Petak konekir, nyo bisa lah bisa halabiu. Dia mungkar nakir. Ini gimana itu dapat nah? Maka ini kamu orang halabiu. Allah. Wali itu banyak sampai kiamat ada. Tuhan sembunyikan. Kenapa jadi Tuhan menyembunyikan? Karena Tuhan menyayangi akan kekasih-kekasihnya. Karena menghargainya, karena menghormatinya, sembunyikan Tuhan. Apa aja Tuhan kok menanam payakan mau dijajak-jajak. Sayang Tuhan. Ya nang gigilaan aja di pasar toh, no kujuk pada kakaruan wali orangnya. Orang tahu pada sidin tu wali, sidin santai aja. Mbak ada kalau kayak Habib yang Kiai Hamid Pasuruan salam sama orang yang di pasar, namanya ini orang itu orang Tegal. Belang pada Kiai Hamid Pasuruan lawas-lawas bapendara anak boleh sampaikan salamku lawan si Ano. Jadi jernang orang Tegal nih itu orang gila Ano Kiai. Ayo sampaikan salamku. Padahal aku kirim salam. Kan gilaan dikenal orang Tegal orang gila bisa. Sampai ke pasar hati seram kamu sama orang gila ya Pak. Maka pura-pura gila ini kan seram pada nang gila bujuran. Pura-pura gila ini seram pada gila bujuran. Ini pura-pura menyangit tuh lah lawan bujur menyangit terseram menang pura-pura menyangit. Assalamualaikum. Orang gila arannya. Salam. Mau tapi mau. Alarang harap waalaikumsalam wali. Artinya pian mudahan selamat. Mudahan selamat dua aja. Mau menggigit. Ulun menyampaikan salam Kiai Hamid di Pasuruan. Hamid udah bersembunyi di sampai-sampaiannya. Udah bersembunyi di tetampayakannya. Iya, nang lalu baca doa langsung minta mati hari itu juga langsung la ilaha illallah di hadapan yang menyampaikan salam. Kada mau buhannya tuh ikam aja nalan hanyar kawinnya nah. Bisa jauh-jauh contoh. Mulai malam pertama, malam kedua sampai menuju malam. Orang meninggal kan menuju hari. Kalau pengantin menuju malam. Dan ya Allah telepon mati. BBM mati. Orang mengetok kan usah diherani kenapa asyik
Asik. Ada yang datang mengganggu tempelingnya. Orang asik lawan Tuhan ada yang mengganggu, datang inilah itulah. Orang asik berduaan lawan rami berduaan tuh, bujuran tuh rami ada yang mengganggu, kada rami lagi sudah pengantin deh berduaan. Teng dia berbunyi telepon, maka racap penelepon nih. Lalu sangka baik kayak sako penting nggak mau mangkat teh bepender nih game ngena karuan abah bar aja elah kasihnya apa geram mau bini bertelanjang sudah. Padahal apa ding sanak nama telepon padakannya gangguan ayo ya. Ini asik caranya, asik. Ini kayak 7 orang asik sama Tuhan. Kelakawan, nang merasa. La yalaimi fil hawa al-udri ma'dzaratan minni walau ansabta lam tadu. Kalau orang kawin, inya merasa. Mun belum kawinnya bojor, kawan menelepon gede herani belum kawin. Cobanya lah kawin enak. Maka berbalasan. Kayak pengolo nih untung mana mahalalakan mang haram. Sidin aja nang wani mahalalakan mang haram. Orang kada ada waninya. Kada boleh maharam makan nang halal, mahalalakan nang haram. Kedua ni mau ubah, sidin wani mau ubah. Nang haram dihalalakan sidin. Itu pengolo. Nah hebatnya orang halabio, wani maharam makan nang halal. Kalau pengolo mahalalakan nang haram. Halabio wani maharam makan nang halal. Ayam. Mau bertelur tuh diharamkan apa? Di bahasa Indonesianya dia apa? Dirami. Kalau orang Arab maharami. Itu hebatnya halal. Nah halal diharam makannya supaya dapat anak. Enggak ada diharam makannya apa? Nah itu. Nah manakan nang harap kada tahu juga. Pengulu kah halal kada mengerti aku. Bono pahala sidin. Tiap kali orang betutu itu sidin dapat sawabnya. Asbab ya bet. Asbab. Pokoknya kapan ikan mendoakan sabab juga. Oh ada kapan sekali betutu sama membunuh 70 Yahudi. Oh, lalu gampangan. Sekali lagi jangan lakiannya. 70 kali 2. Jadi jenang bini 2 kali genap pekan itu genap ganjili. Sekali lagi jadi 70 kali 3 ujar nang laki punya 3 kali kada Yahudi na mati aku na mati bongolnya terlipat sudah kenapa ya Allah itu adalah dasar akhlak. Jadi akhlak. Kenapa Tuhan kadang membukakan aib itu beruntung agar kita selamat. Ada kita ini kadang-kadang ketahuan aib orang keselamatan. Tidak ketahuan aib orang keselamatan. Padahal bagusnya kadang dibukakan aib malah jadi kita nyaman memandang orang baik-baik semua. Nah, seandainya dibukakan aib, kita disuruh untuk mendoakan orang itu dapat keampunan. Apabila hobi memintakan ampun, inilah akhlaknya aulia.
Apabila hobi menggibah, ini akhlaknya syaitan dan iblis. Padahal yang dilihat sama dia dosa. Ada yang hobi menggibah, ada yang hobi memintakan ampun. Yang memintakan ampun ini akhlaknya orang saleh. Yuktab minal abdal. Diberi pangkat wali abdal. 40 laki-laki, 40 perempuan. Nah, tersebut di dalam manakib jasman orang yang mengamalkan habis subuh Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, nomor rahmat Sayyidina Muhammad, memustur umat Sayyidina Muhammad, memujbur umat Sayyidina Muhammad, maka orang itu 4 kali membaca berturut-turut dengan syarat jangan diselangi perkataan dunia, akan dimasukkan rombongan wali kutub. Ya. Karena apa? Dia memintakan ampun. Ini akhlaknya orang saleh. Dia memintakan rahmat. Dia minta supaya aibnya umat Nabi Muhammad ditutupi. Dia minta agar umat Nabi Muhammad ini rezekinya halal banyak. Walaupun dia lihat aibnya umat Nabi Muhammad, dia bilang Allahumma ufir. Dia nggak pernah gibah orang. Dia nggak pernah ceritakan keaiban orang. Yang dia bilang Allahumma ufir li ummati. Orang ini mengurus kepada Allah. Maka kata Seseman dalam manakib itu bertulis, tidak naik pangkatku kepada Allah, melainkan aku istiqamah mengamalkan doa. Tidak pernah gibah orang, tidak pernah nyebut-nyebut kekurangan orang. Malah yang sering beliau sambat sebut Allahumma ufir li ummati sayyidina. Sama dengan perintah kepada Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Lalu berbunyi hadis diamalkan. Jadi Allahumma ufir dibaca 4 kali, astaghfirullah li walil mu'minin 27 kali, berharap jadi rombongan wali. Nah itu kena nang mau kumpulan bubuhan wali. Karena akhlaknya sama, akhlaknya melihat aib orang mendoakan, bukan mengesahkan, bukan menyambat-nyambat, bukan menghina. Allah. Berarti di TV itu nah, muntung kita ini lah menyambat aja tak. Lihat di lingkungan masyarakat bila ada nama Allah nama nyambat aja, orang bila melihat nang aib itu, ya Allah mudahan ulun inya diampuni. Itu akhlak orang saleh. Dan itu akhlaknya malaikat yang nanggung aras. Itu akhlaknya para wali. Lalu bilanya nuruti akhlak mereka, kalau hobinya memintakan ampun, wali ketujuh memintakan ampun akan digabung. Kenapa? Karena akhlak wali seperti itu, kita hobi sama akhlak wali mau terkumpul. Misalnya kalau umpama seseorang itu hendak berdapat, kalau hobi orang yang kita cari itu ketujuh misalnya sop, kita ketujuh sambal habang kada mau terdapat, harus kita ketujuh sop juga mau tuh terdapat di warung sop. Kenapa? Sama hobi. Kalau wali-wali suka memintakan ampun, kita suka memintakan ampun, maka digabungkanlah dengan wali-wali. Nah, jadi ini anum-anuman ya Allah. Pacarikan meninggalkan nikah tanpa ada berita, tanpa ada titip pesan. Lalu lagi, ya Allah, matikan inya sakit-sakitnya sebelum dia mati, sakiti hatinya ya Allah. Kesana kemari menguya aib, menyambut aib. Itu bukan akhlaknya orang saleh. Maka kita hendak saleh, namun hendak jadi salah, ayo please sambat kekurangan orang. Bah gampang aku gin hendak membuka aib ikam nyaman, ikam pun hendak membuka aibku nyaman. Nggak ada jarak kita. Aku punya kekurangan, ikam punya kekurangan. Agama memberikan akhlak, jangan menyebut dan menggibah orang, doakan kekurangan orang, bukan disebut-sebut. Bahan kita paham mengerti. Man yattala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah kana itla'uhu fitnatan ilaih. Barang siapa dibuka akan aib orang, tetapi inya kada berakhlak kasih sayang,
kadang mendoakan minta ampun, kadang mendoakan dapat rahmat, maka melihatnya akan aib itu adalah dosa bagi dirinya. Jadi bala paling besar, fitnah paling nyata. Jadi orang yang mengantar kisah ke kita aib orang, kita harus berakhlak-akhlaknya Allah, yaitu mengasihani mereka, memintakan ampun dan rahmat. Tapi kalau kita diantarakan orang kisah berita aib orang, lalu kita alhamdulillah ujak akan nyawa udah kada tahulun kedom udah sebar-sebarakan. Nah ini ngarnya tuan guru metu. Jangan. Siapa aja yang berakhlak dengan akhlaknya orang saleh akan dikumpul dengan orang saleh. Siapa yang berkumpul dengan orang saleh akan dikumpul dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bertemu berdekatan dengan Allah kecuali berdekatan dengan orang saleh. Tidak akan berdekatan dengan orang saleh kecuali nuruti akhlaknya orang saleh. Apa akhlaknya orang saleh? Yaitu mereka mendoakan dan selalu memohonkan keampunan dan rahmat kepada orang-orang yang berdosa. Rasulullah pernah berucap, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku punya syafaat, ini kuperuntukkan buat umatku yang berdosa besar. Artinya beliau akan menolong umatnya, memperhatikan dan menyayangi umatnya. Itu akhlaknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah ini mari kita mudah-mudahan berkat wali-wali orang-orang saleh kita punya kasih sayang, punya perhatian, naras kasihan kepada kita yang banyak dosa. Cirinya kita banyak dosa, jahat, ialah kita menilai orang jahat. Berarti kotor lagi hati kita. Kita mintakan diri kita agar diampuni Allah. Maksudnya berubah akhlak dan penilaian kita. Dan kita mintakan buat semua orang. Mudah-mudahan juga. Artinya kada berdosa tambah rahmat. Itulah mudah-mudahan jadi amalan kita siang dan malam. Merasakan diri ini banyak dosa, banyak ribet. Cirinya kita sendiri tahu dan yakin. Kita menilai orang masih ada jeleknya. Dan yang kedua, kita memintakan ampun buat orang-orang lain. Bini, anak, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. Selalu itu yang kita jalankan. Bukan menggibah, bukan menguyak, bukan menyupanakan orang. Agar harapan kita bisa ngumpul sama orang saleh. Dan terkumpul dengan orang saleh akan dekat, terbuka hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Afdalul